Oke, kita buka vsim. Oke. Vsim. Oke, ini yang kemarin kita sudah kerjakan. Oke, kita show interior network. Jadi kita udah dapat beberapa settingan di sini. Oke, nah seperti itu. Kita sudah ada nyeting tentang ini konflik area. Oke, konflik area. Terus nanti priority rules. Nah, ini kita belajar priority rules dulu. Nah, priority rules itu kalau nanti sama sih kayak konflik area ini kan yang di perempatan sudah kita ini kan konflik areanya. Nah, kalau priority rules gitu, kalau misalkan ada belok kiri jalan terus itu otomatis kan. Nah, saya tanya sama kalian, kalau kalian naik sepeda motor, oke, terus ada pertigaan, terus belok kiri jalan terus pertigaannya. Nah, di arah yang berlawanan ada truk yang lewat. Kalian berhenti, apa kalian bablas kalau bawa sepeda motor di Indonesia? Gimana? Kalau ada pertigaan, terus pertigaan itu belok kiri jalan terus. Nah, kalian ke kiri dan di arah berlawanan. Nah, ada konflik dengan truk. Ya, sekarang pertanyaannya ketika kalian bawa sepeda motor, kalian mengurangi kecepatan apa bablas? Siap mengurangi kecepatan, Pak. Mengurangi kecepatan, Masa, Pak. masa, bukannya melipir ke pinggir ya? Peduli amat, yang penting ada celah kan gitu ya? Ya, kadang-kadang, Ya, Pak. kalau kadang-kadang. Oke, kalau memang seperti itu jadinya kalau memang ada prioritas misalkan truknya yang dulu atau seperti apa ya kita bisa setting di priority rules seperti ini ya. Priority rules itu jika kita masang siapa yang nyampe di titiknya terlebih dahulu, dia akan memberikan kesempatan kepada ininya lawannya gitu ya. Nah, kita coba ya. Klik kanan di sini, aktifkan dulu priority rules, klik kanan, add new priority rules. Nah, keluar seperti ini. Ada orange dan ada hijau. Nah, orange itu nanti kalau ketemu di sini, ya, ini batasnya. Terus di sini hijaunya ini adalah mulai dia mengurangi kecepatannya gitu ya. Oke. Keluar dialog box seperti ini. Nah, kalau kita mau satu-satu gitu ya, satu-satu misalkan apa lawan apa, misalkan sepeda motor lawan SUV misalkan, silakan nanti buat lagi yang ketika apa lawan apa gitu ya. Nah, kalau ini pembelajaran biar satu aja, ini all vehicle saja lawan semua vehicle gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, clearance sekarang. Clearance itu artinya kalian ada di simpang seperti ini, berapa sih jarak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa selesai gitu ya. Nah, ini 6 meter saja. Oke saja dulu. Nah, ini artinya klik di luar jaringan. Nah, ketika kalian ini sampai di sini, terus ininya ini kan mobilnya lewat ini, ketemu dari sini. Nah, ketemu ini tik gitu ya, dia siapa duluan ketemu dengan ini gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus setting di lawannya. Misalkan di sini klik kanan, rules dari sini. Nah, misalkan seperti itu, ini sama clearance-nya 6 meter misalkan. Oke.
Nah, ini klik di luar jaringan. Nah, ini bisa kita ini kan. Nah, ini siapa yang duluan nyampe di sini? Oke, ada di sini. Dia akan memberikan apa namanya lawannya untuk apa namanya untuk duluan bergerak gitu ya. Oke, kita coba ya. Oh, gitu. Modelnya seperti itu. Jadi itu namanya priority rules. Ini sayangnya karena dia lampu merah ya, nunggu dia dulu karena kita konfliknya dari belok kiri jalan terus. Nah, seperti itu. Oke, dia akan memberikan izin tapi tidak seperti konflik area yang murni dia harus berhenti gitu. Dia akan menurunkan sedikit kecepatannya baru melipir gitu. Nah, kayak kita di Indonesia gitu. Dia mau ngalah tapi nggak ogah-ogah ngalah gitu. Nah, itulah. Nah, itu priority rule. Oke, kita stop aja. Oke, sudah. Terus baru kita ke PT, public transport. Nah, kalau public transport, apa karakteristik sebuah public transport? Ada yang tahu? Izin Pak memiliki rute Pak. Lagi satu? Dia memiliki tempat pemberhentian. Benar ya? Mau di off street, mau di on street. Yang pasti dia punya tempat pemberhentian. Oke, biarpun angkot kita tempat pemberhentiannya anywhere ya. Jadi pokoknya ada haltenya gitu ya. Nah, kita nanti bikin halte dan kita bikin rute. Nah, anggap yang di sini, yang busway yang masih ingat, busway yang kita hanya untuk di yang 5 ini. Nah, itu kita anggap seperti bus karyawan ya, yang dia bukan PT, tapi dia bus, tapi dia tidak ngangkut penumpang, dia hanya lewat saja mungkin dia pulang mungkin atau mengisi BBM dan sebagainya. Jadi ini bukan kita anggap PT, public transport, tapi hanya bus yang memang keperluannya khusus gitu. Oke, untuk membuat rute dari public transport, aktifkan dulu nih public transport line, PT line. Oke, terus klik kanan, misalkan saya buat rute seperti ini. Dari rute atas, dari sini, naik, turun, belok kanan. Oke, di pertigaan belok kanan. Oke, lurus, belok kiri, ketemu pertigaan belok kanan. Itu dilayani sama bus gandeng. Nah, yang untuk rute bawah, dia lurus, ketemu perempatan belok kanan. Oke, terus ketemu pertigaan belok kiri. Nah, itu dilayani sama bus tunggal. Nah, oke, kita buat ininya rutenya dengan cara aktifkan dulu PT line. Oke, dari atas dulu ya. Oke, klik kanan di sini. Oke, add new PT line. Oke, ini harus diginikan bahwa terus. Nah, paling cepatnya itu kan ini begini. Nah, paling cepat itu langsung aja tunjuk di bawahnya mana. Tujuan kita mana? Misalkan di sini. Nah, udah langsung dari sini deh. Klik. Nah, di sini ada dialog box PT line. Kita sebut di sini bus gandeng karena rute atas dilayani bus gandeng. Nah, kemudian bus gandengnya itu ada di 18. Oke. Terus desired speed distribution-nya kita pakai yang free flow speed HGP yang sudah kita survei sebelumnya. Oke. Terus di sini tanya departure time. Departure time itu kayak pernah kita melihat jadwal dari bus, misalkan detik ke berapa dia akan berangkat, detik ke berapa dia akan berangkat, detik ke berapa dia ke berapa. Oke, kita buat seperti itu. Klik kanan di sini, generate start time gitu ya. Nah, kita mau detik ke berapa dia akan muncul, misalkan detik ke 50 gitu. Diakhiri sama detik ke 500 misalkan. Terus rate-nya setiap berapa detik sekali, misalkan 80 detik misalkan gitu.
Jadi setiap mulai dari detik 50, setiap 80 detik busnya akan muncul. Jalan dia, ngambil rutenya. Nah, okupansi. Ada yang bisa tahu apa itu okupansi? Ada yang tahu apa itu okupansi? Okupansi adalah, apa beda okupansi sama kapasitas di dalam bus? Okupansi bus sama kapasitas bus. Kalau okupansi adalah jumlah penumpang yang diangkut di dalam bus. Kita sebut dengan load factor. Ya, itu okupansi. Dan kapasitas itu adalah daya tampung maksimal di dalam bus. Nah, jadi ini ada surveinya juga. Gimana cara survei untuk menilai load factor bus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Izin Pak, survei dinamis Pak. Oke, gimana caranya? Izin Pak, surveyor di dalam kendaraan, bisa di dalam kendaraan atau di luar kendaraan. Biasanya itu di dalam kendaraan Pak, menilai berapa penumpang yang turun dan naik Pak pada tiap segmennya Pak. Oke. Jadi kita bisa mengetahui berapa penumpang yang naik atau turun, atau kita bisa lihat kalau dia punya lane, dia punya checkpoint gitu ya. Misalkan kalau bis bandara masih ada, ingat bis bandara, dia checkpointnya di start point sama entry point-nya di finish point-nya ada dekat bandara sana, Bandara Soekarno-Hatta misalkan gitu. Nah, jadi untuk mengetahuinya adalah kita melihat apakah itu busnya murni duduk semua atau yang ada kapasitas penumpang yang berdiri. Sehingga kalau duduk semua dan ada yang berdiri, berarti kita hanya melihat berapa penumpang yang berdiri saja. Jadi kita melihat misalkan ada 5, jadi reportnya adalah plus 5. Dengan asumsi bahwa secara logika pasti yang duduk itu terisi dulu, baru yang berdiri, benar gitu ya. Jadi berarti kapasitas duduknya misalkan ada 40, jadi 40 plus 5, jadi 45 isinya gitu. Nah, itu kalau yang berdiri dan plus duduk. Kalau yang tidak ada kapasitas berdirinya, fasilitas berdirinya hanya duduk saja, jadi kita hanya menghitung bangku kosongnya saja. Jadi nanti reportnya adalah -2, -1, -5. Min itu adalah jumlah bangku kosong yang nanti dilihat, baru dihitung load faktornya. Nah, itu ya. Jadi okupansinya kita di sini bilang berapa ya? 60 aja, 60 passenger per vehicle. Oke. Nah, kalau tadi hitungannya 50 start, selesainya di 480 tadi ya kita hitung. Jadi setiap 80 detik dia akan muncul. Jadi detik 50 muncul, detik 130 muncul, detik 210 muncul, 290, 370. Nah, kenapa itu kan kita punya simulasi cuma 600 detik ya. Kita siasati di sini biar ketahuan gitu ya. Oke, okupasinya 60, 60, 60. Nah, ini saya ibaratin saja tadi. Kalau memang ada surveinya di sini, surveinya muncul. Oh, ternyata di pemberangkatan pertama okupansinya malah bukan 60, masalah lebih. Yang kedua agak berkurang sedikit, puncaknya mungkin di malam hari, mungkin seperti itu. Nah, ini dimasukkan sesuai dengan survei kita di load factor bus gitu ya. Oke saja. Oke. Terus ini baru atas, sekarang kita susun lagi yang bawah. Jadi masih di PT line, klik kanan di sini, add new PT line. Oke, cari yang finish point-nya di mana di sini. Klik. Nah, sudah habis data, kita pakai bus tunggal. Nah, misalkan seperti itu. Bus tunggal. Oke, karena bus tunggalnya di sini bus. Oke. Terus free profit SGV sudah, departure time. Nah, kita coba generate-nya, bisa bedakan ya, mulainya di detik 60, selesainya di detik 480 gitu. Terus 80 detik sekali gitu ya. Oke, karena bus tunggal tidak 60 mungkin 40 saja.
Kali ini hanya pembelajaran ya, biar mudah saja. Oke, sudah. Oke, sudah. Ada 2 buah PT line, siolis. Nah, ini bus tunggal, sama bus gandeng dan bus tunggal. Oke, sekarang tadi karakteristiknya ada line dan ada tempat pemberhentian. Ya, kita bikin tempat pemberhentiannya. Oke, stop, jari PT stop. Misalkan kita buat di sini ya, klik kanan, add new public PT stop. Nah, ini. Oke, seperti ini. Oke, ada bis datanya, halte misalkan. Halte 1 misalkan gitu. Nanti kita selesaikan boarding passenger-nya. Sementara ini aja dulu buat. Oke, kita oke-kan saja. Nah, ini berarti PT line-nya ada di jalan, on street. Nah, bagaimana kita membuat sebuah tempat pemberhentian PT stop dia tidak di jalur kendaraannya. Misalnya kita bikin agak menjorok gitu ya. Jadi kita klik kanan. Kita ini dulu. Klik 2 kali sini ya. Lupa tadi saya bilang. Nah, sebuah pemberhentian juga kita harus menghitung panjang dari daerah pemberhentiannya gitu ya. Nah, dari panjang paling panjang kendaraan kita itu adalah bus gandeng, itu sekitar 17,258 meter gitu ya. Jadi kita harus lebih panjang dari itu, misalkan 20 meter. Oke, sudah. Nah, inilah PT kita. Sekarang untuk membuat dia di sini lebay namanya. Jadi add lie by stop. Nah, sudah berarti sudah 1 klik saja kita sudah ada link baru, konektor baru, dan ini apa? Konflik area baru gitu. Nah, berarti ini sudah ada di sisi menjorok ke di luar dari link kita. Nah, pertanyaannya adalah link PT line kita harus masuk ke sini. Ini kan lihat PT line kita. Nah, tidak ada yang masuk ke sini. Ya, jadi harus kita masukkan di sini. Caranya klik di sini PT line, kan cari show list-nya PT line dulu, klik di sini. Nah, ini buat dot. Caranya buat dot, shift tekan, klik kanan. Nah, dotnya sini, baru geser dotnya ini ke sini. Nah, sudah. Dia masuk ke sini jadinya. Ini lakukan hal yang sama yang untuk bus tunggal, shift, klik kanan, nah jadi dot. Dotnya ini geser aja ke sini. Nah, sudah. Oke. Nah, di sini ada tanda. Oke, tanda bahwa ini biru. Gitu ya. Biru itu artinya kendaraannya di sini tinggal lewat aja, nggak berhenti gitu ya. Jadi dia harus kita suruh berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, gitu ya. Jadi caranya di sini klik 2 kali, klik. Oke. Nah, kita buat aktif. Nah, di sini ada calculation. Calculation itu artinya bahwa berapa sih yang keluar dari keluar dari bus setelah diantar dari start awal busnya, kita sebut saja 50 gitu ya. Jadi kalau ada 40 passenger yang masuk, jadi yang keluar 20, jadi 50% ya. Oke, sudah, kita buat yang di sini lagi. Oke, di sini. Oke. Nah, ini klik 2 kali. Nah, ini diaktif. Caranya ya, ini klik di sini, terus di tabel yang sebelah kanan, klik 2 kali di sini. Klik. Nah, ini diaktifkan. Ini juga dikasih 50%. Oke, sudah. Oke, kalau sudah seperti itu, jadi kita sudah mengeset rutenya, mengeset PT stop-nya, menyuruh dia berhenti, dan menyuruh dia penumpang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk. Yes.
Oke, kita lihat. Sorry. Yang mana dulu nyampe nih bus kita nih. Nah, ini bus gandeng kita nih. Nah, bus gandeng kita lewat chat. Set. Oh, tidak ada yang penumpang turun. Oke. Kita lihat bus tunggal kita dulu. Nah, ini yang masih saya bilang bahwa masih rapi banget. Nanti kita setting di driving behavior. Nah, ini bus gandeng kita yang kedua lewat. Bus tunggal kita masih di sini dia. Set. Oke. Oke, kita coba lihat show simulation tabelnya. Oke. Nah, ini bus tunggal. Nah, ada yang salah di sini. Coba kita lihat. Nah, kita dulu. Nah, ini artinya apa? Pintunya sebelah kanan dan ini harusnya sebelah kiri. Siapa yang masih ingat? Ya, gimana caranya untuk merubahnya? Di mana merubahnya untuk merubah model kendaraan apa ya? Di mana menunya? Yuk, udah saya kasih semua nih ininya. Ada yang ingat di mana cara merubah model busnya dengan cara base data 2D, 3D model gitu ya. Nah, ya, busnya kan ini busnya. Oke, kita lihat busnya dulu. Nah, ini kan busnya. Jelek banget ya. Nah, kita ganti dengan cara ini open. Open. Terus cari bus yang agak bagus sedikit. Nah, ini. Keren. Nah, gitu ya. Set. Nah, siapa tahu Indonesia bakal ada seperti ini. Oke, jadi ini terus yang ini juga kita ganti aja yuk. Bus gandeng kita. Oke, kita pakai yang agak bagusan dikit. Nah, yang ini kita ganti nih sama yang tadi bus yang ini. Mana tuh? Ya, ini. Front. Nah, ini open, terus yang ini kita delete saja, terus ganti yang baru pakai yang bus EU rear. Ya, rear. Nah, ini dia. Oke, open. Ya, bentuknya akan seperti ini nanti. Oke, keren. Oke, good. Nah, sudah. Ya, kita lihat sekarang apakah sudah berubah dia. Kalau mau cepetin, ini aja klik quit mode. Nah, cepet deh. Nah, udah agak keren deh. Oke, ternyata dia tidak mau menurunkan penumpang karena apa? Karena kita belum men-setting platformnya, gitu ya. Oke, ini udah masuk sini ya. Nah, oke, kita setting platformnya dulu dengan cara ya sini. Nah, ini klik kanan. Ini. Oke, di PT Line. Sebentar. Ternyata untuk membuat platformnya itu kita harus siapkan fasilitas pedestriannya. Oke, kita siapkan pedestriannya, aktifkan dulu PT stop kita. Oke, PT stop. PT lane. Oke, PT stop kita. Show list. Nah, ini dia. Klik kanan, cari yang add platform, add left gitu ya.
Nah, di sini. Inilah tempat pedestrian nanti turun gitu ya. Jadi ini kemudian aktifkan areanya, klik kanan. Oke. Kita ke area dulu untuk aktifin ini. Oke, ini area. Oke, add new area. Kemudian di sini ada pedestrian area, gitu ya. Kita nggak usah define, tinggal kita sesuaikan saja bentuk dan ininya dulu. Oke. Oke, sudah. Oke, nah ini. Kita tinggal rotate saja. Oke. Nah, terus di sini sesuaikan dengan di sini. Oke. Length-nya. Oke, sebentar. Ganti ini 20 meter. Oke. Oke. Oke, pakai HLT ya untuk ininya. Oke, sudah. Oke, sudah. Areanya sudah untuk apa namanya pedestrian ininya. Sekarang kita pakai kemana arahnya? Oke, pakai pedestrian route gitu ya. Ini pedestrian route. Oke, sebentar. Add new pedestrian route. Oke, sini. Oke, sebentar. Show list. Oke, di delete saja dulu. Kita bikin lagi arahnya ke sini. Area, klik kanan, new area. Kita 20 saja. Terus sini. Oke. Nanti dari sini mungkin lebih aja ya, 40 meter. Oke. Nah, ini jalan ininya. Jalan apa namanya? Mereka intinya begitu keluar dari apa namanya? Bus, turun dia menuju ke sini gitu ya. Misalkan dia mau cari pemberhentian lagi atau mau ke tempat rumah atau kita bikin rumahan di sini seperti itu. Ya, ini juga sama, kita duplicate saja tempat dia masuk gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi tempat dia masuk, tempat dia keluar. Oke, baru sekarang kita pedestrian route-nya. Oke, diklik kanan di sini. Hit new pedestrian route, taruh di sini dia keluarnya, yang ini di sini kan saja. Oke, seperti itu. Nah, jadi coba kita lihat apakah dia mau.
Oke, seret, ya. Oh, oke. Berarti kita kurang ke sana. Sudah mau turun, namun sayang. Oke, sebentar. Kali ini apakah dia mau? Yep, datang dia. Oke. Oke, dia turun di situ, tidak mau ke sana. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Saya delete dulu. Berarti oke, platform edge benar. Oke. Oke. Oke, coba saya setting di sini dulu yang mau masuk. Apakah mau? Pedestrian input. Oke, klik kanan. Dia masuk, misalkan dia 4.200, misalkan seperti itu. Pedestrian yang masuk 200. Oke. Kita buat area lagi sebagai area gitu ya. Oh ya, ini sini. Oke. Kita bikin area lagi. New area. Oke, ini untuk yang kendaraan pedestrian yang masuk. Iya. Ini sebagai kita ya waiting area gitu ya. Oke, ini waiting area kita. Berarti ada kotak dalam kotak. Oke. Oke. Kita lebarin lagi. Oke.
sudah. Oke, sudah. Ini area kita. Berarti kita rutekan dari inputnya masuk sampai ke sini. Oke. Waiting area ini. Terus sudah uniform, lokasinya uniform. Terus checkbox add one. Oke, sudah. Oke, kita buat routing bagi yang mau naik, aktifkan pedestrian route. Oke, yang statik, kemudian letakkan di input pedestrian. Oke, add new pedestrian. Ini sampai di sini. Kliknya. Oke, kita coba seperti itu. Oke. Kemudian masuk ke piste stop kita. Nah, ada boarding passengers. Nah, ini untuk menentukan apakah 200 itu mau naik semua atau kita mau bagi nih yang naik ke bus gandeng berapa, yang mau naik ke bus tunggal juga berapa. Caranya di sini di boarding passenger, terus relative flow-nya berarti jumlah passenger yang kita mau naik, misalkan 120 misalkan, terus dari detik ke ini sampai ke detik ke 600. Oke. Terus dia mau kita naikkan ke bus gandeng misalkan gitu. Nah, karena ini bus gandeng, PT-nya kita cek gitu ya ke bus gandeng. Nah, untuk ini kita masukin lagi add, data flow-nya tinggal lagi 80 kan 200 ya tadi ya. Nah, ini sama 0 sampai 600, ini uncheck. Nah, ini kita tentukan pada bus tunggal gitu ya. Oke. Cek. Sorry. Ini bus gandeng. Ini uncheck. Oke. Jadi 120 itu adalah bus gandeng. Oke, sorry. Nah, ini 80 itu ke bus tunggal. Ya, oke. Seperti caranya boarding passenger. Oke, nah, baru kita simulasikan. Apakah mau dia? Saya masih ada PR, kok nggak mau ke sini dia. Bus saya mana nih? Oke, udah datang. Set. Oke, turun. Nah, dia naik. Oke, dia menemukan busnya lagi. Turun. Dia naik. Oke. Oke, berarti dia bukan nungguin bus gandeng, tapi dia nungguin bus tunggal ini. Oke, seperti itu. Nah, turun, dia naik. Oke, dia datang lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak mau dia ke sini. Nanti saya izin orek-orek dulu. Kayaknya ada salah di mana gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tentang PT. Jadi kita sudah
rutenya sudah, kemudian tempat pemberhentiannya sudah, platformnya sudah, di sana areanya, satu area kita khususkan untuk dia datang, dia turun, dan satu area kita buat dia untuk nunggu, waiting area gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, stop. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit ke driving behavior gitu ya. Nah, di driving behavior kita sudah saya sudah berikan sedikit jurnal. Nah, di sana ada jurnal dari Nurjanah, itu mungkin yang paling bisa kita pakai rujukan, yaitu mikrosimulasi mixed traffic simpang bersinyal. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini bisa kita pakai sebagai rujukan anak bimbingannya Pak Zuhdi Irawan. Nah, di sini dia sudah silakan baca-baca, membuat suatu iterasi VISIM, 6 iterasi. Jadi di situ sudah ada parameter-parameter yang diubah sama dia. Oke, kita coba lihat di VISIM seperti apa. Yang pertama, jalan di Indonesia itu beda banget sama jalan di Eropa ya. Kalau di Indonesia kita menganut sama space oriented, yang kita saksikan di sini adalah lean oriented. Jadi caranya merubah menjadi itu adalah di base data, cari driving behavior. Oke. Sudah keluar muncul driving behavior ini ada 5 buah driving behavior default dari VISIM. Jangan sekali-sekali ini dirubah. Kalau mau merubah silakan di duplicate saja. Oke, klik duplicate saja ini. Nah, yang ini kita rubah. Kita misalkan pakai nama Urban Metro gitu ya. Urban Metro ya. Oke. Dapat. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini. Nah, di dalam VISIM yang sudah saya sampaikan bahwa kita mengenal ada car following model, terus lean change sama lateral. Mungkin ini yang ketiganya ini yang harus kita ubah-ubah ya. Nah, model-model lean car following itu kita ada 2, Wiedemann 74 sama Wiedemann 99. Wiedemann ini orang yang menciptakan atau menemukan perhitungan analisis tipe pembutatan kendaraan atau car following model. Wiedemann 74 karena tahun 74 ya menemukannya, dan Wiedemann 99 yang tahunnya juga. Nah, Wiedemann 74 dia untuk urban route, sedangkan Wiedemann 99 itu adalah rural route. Jadi kita pakai karena ini adalah pembututan di daerah perkotaan, kita pakai Wiedemann 74. Ya, nah di dalam Wiedemann 4 ada model parameternya seperti ini. Average, stand, still, distance. Gitu ya. Coba saya tanya sama kalian, ketika dia berhenti di sebuah lampu merah. Ya, oke, ada seperti ini. Ini ada mobil, oke. Jarak antar mobil satu dengan mobil kedua di lampu merah. Kalau di sini adalah 2 meter. Ya, 2 meter ya, pantasan panjang-panjang di model kita. Kalau di Indonesia berapa? Di lampu merah, berhenti nih mobil. Di belakangnya ada mobil lagi nih. Kalau di default-nya VISIM di sini, ini adalah 2 meter. Nah, kalau di Indonesia berapa? Siap, kurang dari 2 meter, Pak. Kalau nggak ketemu bumper sama bumper nggak resep kali ya. Pokoknya Siap, jangan Pak. sampai ada yang gunting, nggak boleh ada yang masuk. Nah, itu di Indonesia. Kita boleh bilang berapa di sini? Oke, itu 1 dulu meter, ya. Pak. Ya, nanti kita lihat di hasil yang ditemukan sama Nurjana. Oke, yang kedua additive part of safety distance. Ya, additive part of safety distance itu adalah jarak yang ini additive of. Oke.
Oke, additive part of safety distance, parameter penentu jarak amannya berapa. Yang terakhir di sini multiple part of safety distance, itu parameter penentu jarak aman. Nah, kita udah dapat nih dari sini average standstill distance-nya dapat. Bahwa ada perubahan silakan, tapi sepanjang masih ini jurnalnya sudah terpublish, jadi bisa pakai rujukan ini. Jadi dia menganalisis bahwa jarak satu dengan jarak dua kendaraan itu cuma 60 cm. Nah, lebih kecil dari 1 meter, 60 cm, 0,6. Kita di sini 0,6. Oke. Ini 0,6. Oke. Yang ini juga 0,6. Nah, yang ini 1 gitu ya. Nah, 1. Sekarang kita ke lean change. Nah, saya tanya kalian, ketika kalian di sini apa namanya? Menunggu pada saat ini kan sudah lampu merah. Ketika kalian mau bergerak lagi, berapa waktu yang kalian peroleh untuk bergerak maju itu? Kalau di sini sih 60 second, kepanjangan kali ya, terlalu tertib sekali. Oke, di sini kalau di sini dapatnya adalah, oke sebentar, di sini dia dapat berapa? Overtake assembly, distance driving. Oke, ini biarin saja. Oke, biarin saja. Clearance, oke, 0,5. Faktornya sama. Oke, ini free lean. Oke, nah sekarang lateral. Oke, lateral itu adalah ketika kalian ada di jalur bebas, apakah kalian ada di tengah-tengah, apakah kalian ada di kanan, apakah kalian ada di kiri, atau malah di segala arah. Di segala ini. Di Indonesia skalanya di segala arah ya kali ya. Jadi ini adalah any, kemudian dia akan mengambil observe adjust lane, itu dia mengambil antrian terpendek. Nah, ini observe adjust lane ini. Terus di sini yang paling penting, ketika kalian menyalip, apakah kalian menyalip hanya ke kanan saja atau malah ke kanan dan ke kiri. Nah, ini overtake the same lane, overtake dan left, dan juga overtake kanan dan kiri. Nah, ini sekarang lateral, distance standing. Ketika kalian berhenti di lampu merah, terus kalian di belakang nih menemukan di sini celah. Nah, di antara dua kendaraan ini berapa jarak antara satu sampingnya dengan kendaraan sampingnya? Kalau di sini 1 meter, lumayan jauh. Kalau Indonesia, kalau nggak spion ketemu spion nggak resep ya. Jadi kita lihat di sini, Rujana dapatnya berapa? Oke, distance standingnya ternyata 0,2, cuma 20 cm. Ya, distance drivingnya kalau kecepatan di atas 50, nah dia cuma 40 cm nih. Nah, beriringan seperti itu. Gitu. Kalau di sini 1 meter, nah gitu ya. Kita ubah di sini 0,2, 0,2, di sini 0,2, di sini 0,4. Gitu. Oke. Sudah, itu saja dulu. Nah, oke, nah sudah dapat seperti ini. Nah, oke, nah ini kita masukkan nanti ke dalam apa namanya? Oh ya, kalian cin dulu. Sebentar. Nah, oh ini. Waiting time before diffusion, baru saya ingat bahwa waktu tunggu kendaraan dan dia akan menghilang di apa namanya, di pemodelan. Nanti di vision seperti ini. Ketika ada antrian, oke,
ada antrian. Kalau antriannya di atas 60 detik, gitu, dia tidak bergerak, dia hilang, cis gitu. Nah, kalau di pemodelan di Visim di situ di Visim begitu. Jadi enak aja jadinya. Kalau ketika dia apa namanya? Andai kata ini benar-benar terjadi ya. Ketika macet lebih dari 60 detik di sini dia menghilang cis gitu dari pemodelan, dia bisa jalan yang belakangnya gitu. Nah, di sini nggak mungkin seperti itu. Kita buat di sini 600 ya. Nanti nggak boleh ada yang menghilang seperti itu. Oke. Sudah. Nah, oke, kita okekan saja. Nah, sudah. Nah, sudah habis itu kita pakai masukkan ini ke link behavior ya. Jadi base data ke link behavior. Nah, ini kan. Oke, kita plus di sini. Nah, kita mungkin pakai nama metropolitan gitu ya. Oke. Terus di sini yang tadi kita pakai baru ya urban metro. Oke, semua sudah. Jadi kita terapkan di seluruh jaringan. Kita panggil linknya. Oke, show list. Nah, ini kan masih pakai urban metro. Urban nomor 1 ya. Kita blok semua. Oke. Oke, kita blok semua. Tekan kontrol di sini. Oke. Tekan kontrol di keyboard, klik di sini, cari yang metropolitan. Klik. Nah, sudah. Semuanya udah pakai metropolitan. Nah, sekarang sudah kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, itu lihat. Sepeda motor udah mulai di depan. Oh, sudah kayak Indonesia banget itu. Nah, udah pada merangsek ke depan. Nah, seperti ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau memang ada hal-hal yang mau dirubah, silakan, tapi harus dilalui dengan cara analisis dulu ya. Nah, biar bisa ketahuan. Nah. Oh, seperti itu. Oke. Oke. Yap. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sudah mulai jalan. Kita lihat pertigaan kita seperti apa. Oke. Nah, oke. Nah, sudah. Jadi driving behavior sudah kita apa namanya? Identifikasi, klasifikasikan, kemudian kita terapkan. Terus apalagi? Ya. Nah, ini masih blok-blok seperti ini ya. Jadi kayaknya kok aneh aja. Apa namanya, lampu merahnya ada balok-balok seperti ini. Nah, kita coba rubah lampu merah ini menjadi kayak 3D gitu ya. Kita stop dulu. Oke. Ya, oke, kita stop dulu. Nah, kita coba lihat lampu merahnya. Biar enggak ya perempatan fisiknya. Biar nggak bingung nanti. Oke. Oke, sinyal programnya. Yang ini dari kiri. Oke. Yang ini dari atas. Ya. Yang ini dari kanan. Yang ini dari bawah. Yang ini ember kalau nggak salah. Kuning nyala. Ya. Coba kita lihat. Ya benar, kuning nyala. Oke. Kita lihat seperti ini, kuning nyala. Yang di pertigaan juga kita samakan biar nggak bingung nanti. Oke. Kita lihat di sini pertigaan.
Yang ini adalah kuning nyala. Kuning nyala. Yang ini ke kanan saja. Yang ini dari lurus belok kiri, belok kanan. Belok kanan, yang ini lurus belok kiri. Nah, oke, back to vsim. Oke, kita coba sekarang untuk merubah tampilan dari signal head menjadi 3 dimensi, gitu ya. Oke, aktifkan dulu 3D traffic signal ini. Oke. Kemudian di sini add new 3D traffic signal. Ya, ini adalah tiangnya. Oke, ini tiangnya. Kita mau identifikasi berapa, misalkan ini tiangnya 5 meter gitu ya. Oke, 5 meter. Kemudian kita pasang lampunya nih. Ini add signal. Nah, gitu ya. Add signal. Oke, klik. Nah, terus sinyal lampunya bisa kita kok aneh. Klik kanan, traffic signal. Oke. Ini sinyal masnya kita pakai ini tingginya 5 meter. Oke, kemudian kita kasih lampu, klik. Nah, terus sinyal headnya ini kalau tadi 5 meter berarti kita pakai di sini 4,8 gitu ya. 4,8 meter. Oke. Klik. Oke, nah seperti ini. Kemudian yang paling penting di sini adalah program apa yang mau kita sematkan di sini. Nah, ini kan tadi ya ini tidak mau. Oke, di sini pakai sinyal grup 1. Ini klik sini. Terus oke. Nah, ini grup 1 di sini. Nah, pentol kecil ini berarti letak dia menghadap kemana ininya, lampu merahnya. Jadi kalau mau ini tinggal tarik saja pakai ALT. Oke, dari sini seperti ini. Oke, nah geser saja di sini. Oke, seperti itu. Kemudian duplicate saja bawa ke kalau ada 2 link seperti ini, apakah kita perlu untuk membuat sebuah lengan? Nah, itu ini saja di sini ya. Kalau membuat lengannya nanti saya ajarin. Oke, ini kontrol untuk duplicate seperti ini. Nah, sudah berarti ada 2 ininya. Sesuaikan saja. Kemudian untuk menghilangkan blok merahnya. Nah, gini kan masih ada blok merah di sini nih. Nah, pakai signal head di sini. Oke. Masuk ke grafik parameternya. Ini klik. Ini jadi blok menjadi stop line. Oke, itu ya. Klik. Nah, kita coba lihat. Yang mana kita pasang tadi nih? Oh, ini dia. Oke. Oke. Nah, hijau. Nah, kuning, merah. Oke. Seperti itu. Nanti kita pasang di sebelah semuanya. Caranya sama. Jadi yang tadi bloknya, karena kan kita udah menipu orang ini. Jadi bukan mereka mengikuti lampu merahnya, tapi
karena stop line yang di sini yang kita sesuaikan gitu. Oke, silakan kalau coba-coba. Oke, saya coba lagi di tempat lain. Jadi ini tinggal kita duplicate saja, ini bawa ke sini, bawa ke sini. Atau enggak ya, buat di sini silakan. Nah, ini kan harus pakai lengan di sini ya, karena dia harus 3 lajur. Klik kanan di sini. Oke, pakai sini. 3D traffic signalnya diaktifkan, klik kanan, add new 3D traffic signal. Nah, signal mesh-nya pakai berapa ini, misalkan 4 meter, 5 meter, oke. Kemudian setelah itu kita pakai lengan kah? Nah, terus kalau mau flip lengannya, flip kita. Disesuaikan saja apakah seperti ini, oke. Kemudian dikasih lampu di sini. Nah, itu dikasih lampu, tik. Nah, itu kan ininya berapa tinggi lampunya? Tadi 5 meter kita pasang di 4,8 saja. Nah, sorry. Nah, ini sebenarnya bisa digeser-geser dari sini saja. Oke, nah ini bisa digeser-geser dari sini. Oke, seperti itu. Terus dari armnya kita tambahin lampu, tik. Nah, ini bisa kita geser. Taruh di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan signal head-nya mau yang mana. Tadi yang 2 ini juga sama. Yang 2. Oke, itu sudah oke saja. Nah, karena ini di sini, berarti di sini. Oh, berarti salah kita masang flipnya. Klik 2 kali, flipnya jangan di armnya, flipnya jangan di ini. Oke saja. Nah, sudah. Oke, seperti itu. Nah, terus ininya di sebelah sini bisa diatur-atur. Nah, ini adalah ember di sini. Sinyal. Nah, sinyalnya ini kita bikin ember, misalkan ini 4 meter saja. Kemudian pakai sinyal head. Nah, ini pakai apa? 1 ember circular. Oke. Kemudian ini bisa dinaikkan. Oh ya, di setting dulu ininya. Oke. Nah, ini nomor 5. Oke. Kemudian tentukan arahnya mau kemana. Ini dasarnya dari yang kecil ini. Oke. Sudah kita lihat sekarang. Apakah sudah mau nyala? Ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke. Lampu merah sudah. Traffic behavior sudah. Oke. Kayaknya nggak cukup untuk parkir. Mungkin minggu depan kita bahas tentang parkir. Membuat online parkir, on street sama off street parkir. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini saya contohkan 2. Silakan kalian buat prakteknya untuk simpang yang lain, gitu ya. Oke. Oke, udah mulai agak beraturan sesuai dengan apa yang kita punya di Indonesia. Nah, seperti ini dah. Kadang-kadang dia menghalangi jalan untuk ke ininya, untuk belok ke kirinya. Nah. Oke, sekian.
Oke, ada pertanyaan? Ini kan signal light. Nah, ini kan signal head nih. Kita copy saja ke belakang. Oke, kita copy. Ini blok dulu lah. Blok, blok, blok. Copy. Nah, dibawa ke belakang. Sorry. Oke, misalkan di sini ya. Oke. Ya, kalau ruang henti khusus berapa sih ininya? Berapa sih jaraknya? Ada yang tahu? RTH? Misalkan satu kendaraan saja motor itu 2 meter ya, 2 meter kurang, 2 meter. Kalau ada berapa, anggaplah 6 meter misalkan gitu ya. Kita pakai di sini aja kendaraan, apa namanya? Nah, ini 9 meter ini. 6 meter itu sekitaran seginilah. Oke, di sini ya. Nah, nanti kita ubah di sini 6 meter, di sini. Oke. 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 Nah, kemudian yang di sini, nah, yang di sini kita ubah nih. Klik 2 kali. Ini kan semua vehicle nih. Nah, jadi yang boleh di sini adalah car, SUV, bus, sama bus gandeng, bus sedang. Nah, jadi kalau sepeda motor, ya dia tidak mengikuti signal ini, dia harus mengikuti yang depan. Dia coba, oke, ini juga sama. Ini cabut all vehicle-nya, kasih centang di sini. Oke. Bus gandeng sama bus sedang. Oke, ini juga sama. All vehicle, cars, RCP, bus, bus gandeng, bus sedang. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, itu. Oke, sebentar. Ini ya. Ini. Nah, jadi mobilnya nggak mau jalan nih. Yang ini motornya aja. Atau kita agak ke belakang lah, dikit lah, agak ini sedikit. Nah, disinilah biar enak, biar ketahuan lah. Oke. Nah, yuk. Oke, ini ya. Itu tuh. Nah, gitu. Nah, benar gitu Dimas maksudnya. Siap Pak, benar Pak. Nah, gitu ya. Itu namanya RTH, ruang henti khusus. Itu hanya Siap, terima kasih Pak. akal-akalan kita jadinya. Mainnya di logika, kira-kira ini diapain ya ini ya. Sinyal head-nya aja dimundurin, terus dikasih akses nih bahwa kalau sepeda motor boleh nih maju, kalau kendaraan lain di belakangnya aja gitu. Nah, ini satu aja ya. Silakan nanti dibuat di simpang yang lain kalau mau. Oke, monggo, ada lain? Silakan.